Supaya dia tahu bahwa kita bersusah payah beribadah di bulan Ramadan. Kenapa kita berpuasa? Pendeta juga puasa. Besok mau naik mimbar gereja, hari Sabtu dia sudah puasa. Bahkan ada gereja yang namanya Adventist, dia berpuasa setiap hari Sabtu. Coba kalau ada gereja Adventist, saya mau jelaskan dulu kenapa disebut Advent. Adventist dalam bahasa Ibrani artinya penantian. Makanya orang-orang itu nggak percaya kalau Isa sudah pernah datang. Nanti yang kedua kali namanya berubah menjadi Imam Mahdi. Tapi sudah di Indonesia sudah datang berapa kali? Satu di Jombang. Jangan berpikir bahwa saya masuk Islam dan istri mudah terpengaruh begitu. Nggak ada. Saya tetap Islam, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Islam. Orang kunut saya ikut kunut, orang tidak kunut lebih cepat lebih bagus saya juga ikut. Nggak peduli saya, nggak ada itu, nggak bisa dipengaruhi. Sedangkan waktu di Batam mau sholat begini, ada remaja masjid di samping saya. Oh, imam sudah mau selesai baca ayat, dia bingung. Ustaz rapat bahu sama kaki. Kenapa yang cerewet betul? Setan lewat kalau tidak rapat. Ada yang tahu saya dengan kafir, gampang digoblok-gobloki begitu kan? Rapat Ustaz betis sama bahu. Saya bilang ente lupa, ente suruh apa sini, terus bawah terbuka dia lewat sini. Percuma ente mau ajar saya. Orang sudah pensiun dengan logika. Dulu saya bilang yang bego saya bisa, yang lurus saya kasih bego, yang bego saya kasih lurus bisa. Cuma dengan logika Islam tidak begitu. Ente suruh tutup sini, suruh tutup sana, di bawah sini ente buka kecuali ente begini ya. Kalau begini sholat 20 rakaat habis pecah kos lampu. Pecah kos lampu kalau begini 20 rakaat. Nabi sudah ajarkan sesuai dengan ukuran bahu begini ya. Tidak usah perdebatkan, tidak usah diperdebatkan masalah mazhab itu. Pokoknya yang penting masih Islam, insya Allah tetap surga. Mau kunut tidak kunut. Itu kan kafir melihat peluang. Wah, umat Islam sana dakwah, saling singgung. Wah, dia masuk di tengah-tengah. Itulah yang Ahok pakai sekarang, yang orang-orang kafir pakai sekarang. Bagaimana berlindung di balik ketidaksesuaian pemikiran, ketidaksesuaian mazhab dalam Islam, dia menyusup ke dalam, dia bikin kacau. Itu, karena saya waktu pendeta, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi kalau dakwah sudah menjelek-jelekkan satu organisasi Islam, Muslim Ustaz berdakwah, Muslim lagi diserang, ini sudah saya tidak suka. Berarti saya sudah tahu, jangan-jangan Kristen bayar dia ini, cuma dia sengaja pakai jenggot. Nah ya, bisa aja. Siapa mau tahu? Musuh yang paling bahaya bukan kafir, bukan di luar sana yang nyata-nyata begini, bukan. Musuh yang paling bahaya yang ada dalam selimut, yang ada dalam jemaah Syiah Ahmadiyah. Dia berlindung di balik jemaah, sama dengan orang-orang yang dibayar oleh kafir, Yahudi, sempalan-sempalan Islam. Ya, sudahlah, kalau sudah dijadikan landasan pengakuan ibadah umat Islam, jangan dirombak. Saya nonton radio di mobil, bagus sekali ini Ustaz menerangkan tentang yasinan malam Jumat. Ya, dia bilang saya tidak melarang, tapi itu tidak disuruh oleh Rasul. Berarti ente larang. Pembohong tapi halus betul, dia putar sini, dia baik seperti saya, ceplos-ceplos. Kalau tidak, katakan beda, nggak usah digantung-gantung supaya jamaah jangan bingung. Nah, kalau begini dakwah model Islam, kafir-kafir itu pintar, dia punya radio, dia monitor terus. Sudah sejauh mana umat Islam ini berkelahi, kita masuk. Makanya jangan heran kalau yang milih Ahok ini adalah juga orang-orang penjilat. Ini kafir kalau munafik, memang sudah begitu bawaan bajunya, jubahnya memang munafik, selimut hidupnya memang munafik. Tapi kalau ada orang Islam yang sama dengan orang kafir munafik, itu lebih kafir daripada kafir. Seharusnya jangan pilih tuh Ahok, kalau mau pilih pun tidak usah sampai di televisi digembar-gemborkan. Betul memang partai politik nasionalisme, tapi dia siapa? Pemimpin. Kita jadi kaya, kita jadi pejabat, kita mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan, itu semua karena ridha Allah atas agama Islam. Gak sadar di kasta-kasta ini. Ya, memang sudah begitu dibuat, sudah jelas-jelas tersangka, sudah ketahuan. Satu nonton TV, oh memang begini model bangsa India.
Islam itu nomor 80. Yang penting sekarang jilat dulu. Dan lebih baik mati, saya lebih baik mati daripada menjilat kepada orang kafir. Dalam keadaan kakak saya, Sekda, datang di rumah saya. Di mana kamu tinggal ya? Saya mau bantu kamu, biar kamu ini. Karena saya dengar begini-begini. Oh, saya bilang enggak. Oh, ente punya uang itu semua, hartamu, keturunanmu itu jadi umpan jahanam. Kalau saya makan itu kafir sama-sama seperti kamu. Terlalu radikal kamu punya paham Islam. Bukan radikal, ini perintah Allah. Saya harus ikuti. Jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi mikapa, masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh. Kullu amal ibni adam lahu ila saum wa inna kulli wa ana azibi. Kata Allah, ya, sesungguhnya semua amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu liwa ana azibi. Sesungguhnya puasa, kata Allah, untukku dan aku yang memberikan balasan. Jadi Allah tahu mana orang puasa, mana tidak. Karena itu Allah yang berurusan langsung, yang tahu. Siapa tahu dia wudhu, dia setengah telan, karena dia haus, dia telan sedikit. Insya Allah saya bekas kafir begini bukan baru sekarang saya puasa. Saya sudah dari kafir sering puasa, tapi tidak seberat puasa dalam Islam. Kalau puasa di Kristen dari jam 12 malam sampai jam 12 malam, pendeta mau naik mimbar besok hari Minggu, dia puasa. Habis puasa, bukan air putih yang dia minum, cap tikus. Tahu nggak cap tikus? Cap tikus minuman di Manado sana. Kalau dia buka puasa dengan anggur kolesom, sisa-sisa perjamuan suci, oh, minumlah darah Yesus. Kalau masih ada sisa di belakang gereja itu, pendeta panggil majelis gereja, ayo kita habiskan darah Yesus ini, minum darah Yesus. Sampai pulang ke rumah pendeta mabuk. Loh, itu kan sudah lumrah, itu bukan ngarang, benar. Saya yang alami. Saya pulang ke rumah dengan jubah besar hitam, masih ada tuh jubah di rumah. Nanti Pak Haji, kalau ke rumah saya, Pak Haji, ke rumah saya masih ada jubah pendeta saya. Boleh Pak Haji pakai. Pernah saya pakai sholat itu Pak Haji. Pak Imam tidak tahu, cuma dia bilang, "Woi, bagus gamisnya Ustaz." Saya bilang, "Bukan, ini gamis pendeta." Ya, cuma bosnya yang 3 di sini, yang garis guru besarnya saya sudah copot. Karena saya di Kristen sana guru besar, digaji sangat fantastis oleh gereja. Saya kasih tinggal, buang semua, nggak perlu. Biar mati miskin saya, yang penting saya Islam. Amin. Berapa lama manusia mau hidup di dunia ini? Tidak lama. Tidak lama manusia bertahan di dunia ini. Umur 30, 40, 50, 60, 70 tahun sudah mulai ke bawah sampai masuk ke dalam liang kubur. Amal ibadah saya dari tahun 2006, itulah besarnya rahmat Allah kepada orang kafir masuk Islam. Kenapa? Dari umur 0 sampai 36 tahun dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Nah, setelah diampuni oleh Allah, saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Saya lahir 30 November 1970. Istri saya 18 Agustus 1973. Kami dari sana, dari 0 tahun sampai 36 tahun, itu dosa-dosanya diampuni, di kertas putih oleh Allah. Bapak Ibu masih banyak di sana. Nah, itu bedanya. Yang dari kafir dengan orang yang sudah memang dari kecil Muslim. Nah, ibu bapak masih banyak di sana. Kalau saya sudah dengan istri anak, sudah dihapus oleh Allah. Begitu saya bersyahadat, saya lupa. Ternyata ada satu lagi yang berat. Apa? Sunat. Ya Allah. Kenapa saya sudah bersyahadat? Memang iblis sempat bisik. Nah, kamu lihat nanti. Sama dengan iblis datang kepada Adam, kepada Ibrahim. Wih, anakmu si mata wayang, gagal perawakannya, elok perawakannya. Dia satu-satunya. Wah, begitu juga sama saya dia datang. Dia tidak puas kepada Ibrahim, dia pergi kepada Hajar. Tuh, suamimu buat tali dan pisau akan menyembelih anakmu. Dia berbohong, kata Hajar, jangankan anak saya, diri saya sendiri, kalau itu perintah Allah, saya siap lakukan. Nah, iblis datang lagi. Kamu sekarang sudah bersyahadat, tapi ingat, kamu akan dipotong. Wah, iya, saya bilang, satu malam saya bisa tidur, colek-colek istri. Gimana ini? Apakah kita masih disunat lagi? Istri saya bilang, iya dong, tetapi sunat. Waduh, sakit gak kira-kira Mbak ya? Udah diam saja, kata istri saya. Sama saja, kalau masa orang lain bisa
Bukan, masalahnya saya kan suka-suka melawan Islam ini. Takutnya ada yang kenal sama saya. Kemudian dia dendam, dia hajar sampai dia kan. Oh. Apalah artinya kalau seperti pastor begitu? Hah? Ada pistol nggak bisa ditembak. Udahlah, lebih mati kalau hidup begitu. Nikmatnya tidak ada dalam kehidupan. Sudah, besok pagi saya bilang sama ketua MUI, Pak Ketua, boleh nggak saya tidak usah disunat? Kan saya bekas pendeta masuk Islam. Oh nggak bisa Pak ya. Kalau nggak disunat nggak boleh sholat. Oh begitu ya. Jadi di mana Pak keringat dipotong? Oh saya jadi ujung. Wah, itu saja yang berat saya rasakan masuk Islam. Malu dilihat. Tapi karena ikhlas karena Allah tidak ada. Lewat semuanya. Nggak berarti apa-apa itu. Kita hancurkan harga diri kita, kita rendahkan harga diri kita hanya untuk taat kepada Allah. Jangan rendahkan diri kita hanya taat kepada negara, taat kepada kafir. Wah, tidak begitu. Memangnya negara menyelamatkan kita? Enggak, negara tidak menyelamatkan kita. Justru negara bergantung kepada kita. Amin. Negara harus tunduk kepada Islam. Justru adanya Islam, alam semesta ini jadi stabil. Andai tidak ada Islam, dunia ini tidak stabil. Dunia ini tidak stabil. Ya, ada seorang peneliti mengatakan Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Kalau orang Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang melahirkan gelombang elektromagnetik tidak lagi berputar, maka dunia ini berhenti alias kiamat. Itu Hajar Aswad itu bukan dari dalam bumi, dia jatuh dari atas batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Jadi adanya sholat 5 waktu ini sudah menjadi stabil. Ya, kalau orang, contohnya saya dulu, nanti setiap minggu baru ketemu Tuhan. Minggu pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kosong, nggak ketemu. Orang Kristen mati hari Senin, nanti ketemu Tuhan mayatnya sudah 5 hari. Tanya siapa yang mati? Stefanus. Sakit apa? Tetanus. Matinya hari apa malaikat? Matinya hari Rabu. Yesus. Matinya hari Rabu. Berapa hari dia dikubur? Sudah 3 hari. Sini orangnya. Mana dia? Nanti hari Minggu baru Tuhan datang lihat. Mana ada di sana nabi? Mana ada di sana malaikat? Gak ada istilah itu. Mereka cuma colek-colek ayat dari perjanjian lama. Jadi percuma umat Islam jangan terpengaruh bilang, oh kita mau pergi hadir debat Kristen dan Islam. Gak usah, percuma. Hanya mempermalukan agama Islam. Kalau orang mau betul-betul masuk Islam, dakwah begini. Kenapa? Percuma. Ini pendeta-pendeta ini dilatih berbohong. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. At-Takabur ayat 10. Baca baik-baik itu. Sesungguhnya kata Allah, kami akan menempatkan orang-orang ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Artinya begini, kalau kita berdebat dengan pendeta dan kita akui Yesus adalah Isa, Injil adalah Bible, maka sejauh itu juga dia berputar. Dia akan mengatakan, you mengatakan saya ke neraka, tapi kitab saya mengatakan saya masuk surga. Jadi filsafat spekulatif dengan metodologi apokalipsis wahyu tidak akan ketemu. Kita bicara wahyu, dia bicara hermeneutika. Kita bicara wahyu, dia bicara filsafat, simbol-simbol antropomorfistik, gak akan nyambung. Dan saya nonton di video itu, oh orang bilang bangga Ustaz, ada orang debat Islam Kristen, mana jadi omong kosong, dua-dua sama-sama kuat itu. Kalau betul-betul qualified, kalau betul-betul hebat, itu yang sudah almarhum. Siapa? Buku yang berjudul The Choice, Ahmad Didat. Nah itu hebat, yang menggali secara sistematika teologis. Karena Bible ini tidak bisa dikupas secara literally, tetapi dua juga berdasarkan dari mana. Sama dengan kita asbabun nuzul, kalau dia sistematika teologi kontekstualis, introduction to the Old Testament and New Testament. Itu ada studinya. Saya sudah malas bicara-bicara itu karena kafir semua itu. Saya lebih senang kalau bicara ayat-ayat suci Al-Quran. Lagi pula yang debat-debat itu bukan pendeta Protestan, pendeta Pantekosta yang tidak ada background sarjana teologi. Sarjananya cuma pakai begitu, nggak ada ijazah.
ya, seperti Gilbert Lumoindo, baru ada yang dari Cina yang patah dagang itu Stephen Tong. Orang-orang yang tidak punya basic teologi kemudian berdebat-debat. Makanya kalau menyangka saya di internet, saya nggak pernah balas. Ya, pertama saya tidak tahu bermain Facebook, Pak Haji, memang saya buta. Itu satu. Ngapain saya kalau saya tidak tahu saya sembunyi? Ya, saya kedua tidak bisa mengutak-atik, sedangkan WA panitia minta foto saya kirim foto kaki betis anak saya. Dibalas oleh Fajar di sana, Ustaz Fajar. Ustaz, kenapa ini betis anak kecil? Saya bilang tunggu, saya panggil, itu ada istri saya. Ngapain ini bulan puasa? Coba mak, tolong ini saya salah kirim gambarnya. Bukan begini Pak, disimpan dulu baru kirim. Oh, mana saya tahu. Kalau ente tanya Al-Maidah 3 bagaimana bunyinya, Al-Maidah 20 sampai seterusnya, oh mari sini. Memang saya punya itu. Ya, kalau ini saya tidak tahu, silakan. Jadi yang WA segala macam itu istri. Mana saya tahu begitu-begitu. Orang bilang Ustaz ceramahnya banyak sekali di internet. Oh tidak, bukan saya taruh itu. Itu namanya masjid atau siapa, saya nggak peduli. Biar aja dia ditaruh-taruh di situ. Saya nggak pernah utak-atik YouTube SB Yudhoyono ke Muhammad Yahya, Pak SB sampai mantan presiden bicara soal Brexit atau apa itu, Brexit, kirim ke saya. Bagaimana saya balas ini Maya? Istri saya bilang, saya juga tidak tahu, sama buta kita memang. Gak apa-apa. Wah, buta dengan informasi supaya suci kita punya batin. Amin. Rusaknya negara ini kan karena tidak buta, mulai malah mau cari tahu. Anak-anak muda kita ingin cari tahu. Bahkan ustaz-ustaz, masya Allah, di depan televisi begini besar tuh Edwan. Cap Cina bukan cap Arab, gitu ya. Baca begini besar-besar. Sampai mengaji pakai Al-Quran, kurang Abdul. Nggak usah dihafal-hafal begitu, pakai begitu taruh di kepala. Al-Quran hadis sudah di kepala, nggak usah dihafal-hafal lagi. Supaya kayak pendeta di gereja pakai Alkitab begini. Orang Kristen tebal-tebal Alkitab, mana dia tahu itu isinya? Bagaimana saya nenek moyang saya pakar di situ. Kalau bahasa Spanyolnya mbahnya pendeta saya di sana. Saya keluar, nggak ada gairah lagi di situ. Saya senang kalau bertemu Ramadan begini. Doa-doa kita, Allahumma balikna fi syahri Ramadan. Ya Allah, tibahkan kami di bulan Ramadan. Sampailah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Amin. Allah panjangkan umur, kita jumpa di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Ramadan kali ini memang kita banyak tantangan. Kita doakan mudah-mudahan juga paling penting sekali Allah kirimkan pemimpin Islam untuk memimpin DKI Jakarta. Amin amin Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tidak lagi bergantung menjilat. Karena kalau orang kafir sudah memimpin, pekerjaan mereka cuma dua. Bagaimana supaya mengadu domba antara sesama Muslim. Nggak percaya sama saya, lihat aja nah. Cobalah Pak Haji, usulkanlah pengurus-pengurus masjid sampai Istiqlal sana. Tolong mendekati pilkada, bikinlah di Istana Istora Senayan Jakarta pembicaranya saya, begitu Pak Haji. Dengan judul Sistematika Politik dalam kerangka berpikir Islam, begitu. Sistematika politik dalam kerangka berpikir Islam, itu temanya. Nanti saya ajar di lapangan, bukan begini, ada lagi lebih halus bahasanya. Bahasa tentang politik Spanyol, politik segala macam saya akan bongkar. Politik Yahudi sampai politik para nabi, bagaimana supaya agama tauhid berkembang. Nah di sini orang-orang mungkin yang munafik yang tadinya pilkada insya Allah berubah. Saya pernah di Cipinang Kebebem, Maulid Nabi kemarin. Jadi sebelum ceramah saya disuruh ke rumah jamaah makan kue di situ. Panitianya pakai bawa selebaran begini. Saya pikir selebaran Arifin Ilham, karena ini orang pakai sorban. Coba ini tabel akbar di mana? Masya Allah, teman Ahok. Saya bilang, ini bapak panitia maulidnya? Iya. Ini kenapa sebarkan Ahok punya ini? Dia bilang, saya termasuk panitia Ustaz. Oh begitu ya, bapak panitia, saya robek-robek. Saya bilang, suruh putar istri saya mobil, saya mau pulang. Ternyata panitia saya munafik ini yang bikin maulid Nabi. Cipinang Kebebem. Coba bapak ke sini. Siapa lagi yang bapak sudah kasih kertas ini? Semua ustaz di sini rata-rata milih Ahok. Jadi ceramah materi saya sudah saya siapkan tentang akhlak Nabi berubah. Pokoknya dari awal sampai habis Ahok terus saya hajar. Akhirnya semua jamaah di sana. Sekarang kemarin waktu 7 Ramadan saya diundang ceramah tarawih,
Bagaimana, masih pilih Ahok? Enggak Ustaz, sudah kami bakar semua. Begitu. Kalau Ustaz lainnya bicara, mana dia berubah? Paling dianggap dibayar oleh politik, oleh partai politik. Tapi kalau saya tidak ada kepentingan dan saya tidak mau dibayar-bayar, saya menghindar dari politik praktis itu. Politik praktis itu orang-orang bodoh yang tidak punya intelijensi, kemudian hanya dengan kekuatan money politik dia bisa menjadi seorang kandidat politikus. Padahal dia sendiri dalam speaking publik, dalam tutur kata statementnya, bahkan program kerjanya, planning, dia tidak punya apa-apa, dia tidak tahu apa-apa, hanya mencari keuntungan dari jeripaya masyarakat. Dosa besar sekali. Belajarlah dari Umar, Abu Bakar, sahabat Nabi, sampai kepada sikap Nabi sendiri, bagaimana beliau menjadi seorang baginda Nabi dan juga raja, memimpin dalam suatu pemerintahan Islam. Itu lebih baik saya kira. Jadi tujuan dakwah saya itu hanya dua: memotivasi jamaah, mendoakan semoga DKI Jakarta nanti dipimpin oleh pemimpin Islam. Amin. Entah oleh Ahmad Dhani, biar sajalah. Tadinya saya tidak setuju oleh Ahmad Dhani, tapi dengan melihat banyaknya penjilat-penjilat, bahkan ketua PBNU apalagi Allah ingatkan, ketua PBNU Profesor Dr. Akil Siraj. Saya berteriak kemarin itu di sana, saya ceramah di Mas Bintaro sektor berapa itu? 1 sholat tarawih. Saya bilang Profesor Dr. Akil Siraj mengatakan, saya berdasarkan rujukan Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, tidak boleh. Rujukan kita adalah Quran dan hadis. Profesor bagaimana ini? Masya Allah. Kiai bagaimana kalau sudah model begini? Memang Indonesia ini sudah diambang. Jangan-jangan mau dijual kita ini sama kafir. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Mati sekalipun saya nggak mau. Lebih baik saya mati bergalan tanah daripada harus menjilat menghormati orang kafir itu. Karena saya sudah tahu bagaimana munafiknya. Saya bekas kafir, tahu persis bagaimana munafiknya orang kafir. Kalau mau tangkap ular pakai pawang ular, ya ini pawang ular, memang dari ular, kemudian sudah jadi manusia, dari binatang kemudian Allah jadikan manusia. Jadi kafir itu ibarat diistilahkan oleh Allah itu binatang. Inna sarad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya bukan hanya mantan pendeta, ada yang lebih tinggi lagi, mantan binatang. Mantan binatang yang kemudian jadi manusia. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang manusia jangan jadi insyaallah. Itu dia Pak Haji bikin di istana Istora Senayan Jakarta. Kenapa itu kebaktian lompat-lompat kaki, rok-rok pendek, baju-baju you can see bisa bikin di Istora? Kita yang punya Jakarta ini, kenapa kita nggak bikin di Jakarta? Pembicaranya satu aja Pak Haji, bukan seorang yang bukan politikus, bukan juga ustaz terkenal, ustaz kelas bawah, mantan kafir. Saya siap jadi pembicara gitu di Istora Senayan Jakarta. Kalau mau Islam ini menang, pemimpinnya menang, coba lepas saya bicara di Istora Senayan Jakarta. Insya Allah saya punya konsep, saya sudah buat. Saya mau ceramah di Bintaro siang ini, saya sampaikan kepada jamaah, cari pengurus di Istiqlal, cari pengurus seluruh masjid di Jakarta, kita bikin tabligh akbar. Pembicaranya Ustadz Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta, mantan rektor UKI Papua. Saya yang akan bicara, supaya jamaah tahu, orang-orang yang tadinya sudah menjilat. Ada perempuan pakai jilbab, anak muda itu sering, yang juga kumpul KTP sudah lebih tua dari Pak Haji, sudah mati, namanya Muhammad, pakai sepeda sudah ngos-ngosan di TV, di Metro TV. Ditanya sama komentator, kenapa sudah ngos-ngosan begitu bapak masih jalan? Demi memenangkan Ahok. Saya bilang, ya Allah, kenapa tidak dicabut sekaligus putus malaikat maut? Orang begitu masih dikasih lama hidup dulu, supaya apa? Supaya bertobat. Kenapa tidak cabut nyawa? Saya pernah nonton itu satu waktu Anton Medan berdebat dengan siapa itu, Jasman Nasution. Saya ambil televisi dan saya lempar sampai pecah televisi lagi, diperbaikannya istri saya. Kenapa kamu masih terbawa-bawa, kamu emosi Pak? Bukan emosi itu, orang katanya dipanggil ustaz dari kafir masuk Islam. Lama-lama orang juga anggap kita begitu, padahal hanya dia yang begitu. Nila setitik merusak susu sebelanga, sudah panggil ustaz. Wah, itulah sebabnya orang yang masuk Islam dari kafir jangan cepat-cepat buru-buru panggil ustaz. Lihat dulu keluarganya, pribadinya, akidahnya. Tanya orang di kompleks bagaimana pergaulannya, bagaimana ibadah dia, apa betul-betul dia ustaz. Masya Allah. Pak Haji,
Istri saya itu qori'ah. Kami kalau keluar daerah, istri saya mengaji, saya ceramah. Bukan seperti Bupati Karawang, Gubernur Sumatera Utara, dua-dua ke KPK. Istri saya qori'ah. Di rumah kami tiap sore anak-anak kecil mengaji. Bata. Itu saja yang kami ajarkan. Selagi kami mampu untuk mengajarkan di komplek anak-anak yang tidak tahu baca Al-Quran, istri saya siap kami mengajarkan. Jadi istri saya mengaji, saya ceramah. Wah, ini baru namanya pasangan selebriti Allah. Ini dua orang pemimpin, satu gubernur, satu istrinya dipanggil KPK, sama-sama berjamaah ke penjara. Suami istri itu berjamaah ke masjid. Amin. Jadi takwa, istrinya mengaji, suaminya ceramah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insyaallah nanti di segmen terakhir bisa jamaah lihat ada buku saya di depan, ada 2 judul, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta dan Keadaan Manusia di Hari Kiamat. Ini buku saya pakai untuk berdakwah. Saya minta tolong ke masjid yang mencetaknya sudah masih cetak, dan silakan jamaah nanti ada di depan miliki buku ini, karena buku ini sangat bermanfaat. Akan kita lihat bagaimana kebenaran agama Islam dan kebohongan agama Kristen. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Allah panjangkan umur kita, berikan kita kesehatan hingga tiba di hari nan fitri, bahkan tiba lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa tukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyana 'alaika anta kama ashrayta ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanni fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ta'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalihin ghaira khuzzaya wa la muqnin. Allahumma ta'alna muflihin. Allahumma ta'ak fala qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik wa ta'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Pak Haji, Badan Kemakmuran Masjid, dan seluruh staf jamaah Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro Jaya senantiasa dilindungi Allah, dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya dunia hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.